over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 94 dan 95. Sebelumnya kembali lagi saya mengingatkan, untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu, agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Scene diawali dengan Lee Hameng yang kemudian memuji kelompok Muyun. Hameng berkata bahwa formasi mereka sangat sempurna dan tidak ada satupun anggota mereka yang melakukan kesalahan. Sesuai dugaan Yewon, setelah kelompok Muyun, yang dipanggil selanjutnya adalah kelompok Yewon. Dengan dipanggilnya kelompok Yewon, mereka pun naik ke panggung. Beberapa anggota terlihat cemas, namun berbeda dengan para penjahat, mereka terlihat tersentak setelah mendengar nama Yewon terpanggil. Jin-guk, salah satu anggota Yewon, terlihat cemas ketika penjahat dibawa naik ke atas panggung. Belum ada kadet yang mati sejauh ini, namun lebih dari 30 kadet terluka. Hubong juga terus bergumam, berharap agar lawan yang mereka hadapi berasal dari Force of Justice. Sejauh pertandingan yang berlangsung, penjahat yang berasal dari Force of Justice setidaknya tidak terlalu mengancam nyawa para kadet, jika dibandingkan dengan penjahat yang berasal dari Force of Evil. Kebanyakan kelompok yang melawan penjahat dari Force of Evil berakhir dengan banyak anggota yang kehilangan anggota badannya. Yewon sedikit terkejut setelah mengetahui instruktur yang membawa penjahat tersebut naik ke panggung adalah instruktur Ho Jin Chang. Biasanya, instruktur Ho Jin Chang hanya memperhatikan dan mengawasi instruktur lainnya ketika bertugas. Ketika topeng penjahat tersebut dicabut, terlihat bahwa wajah penjahat tersebut memiliki janggut panjang dan mata memerah melotot tajam. Titik darahnya masih terkunci, namun aura yang ia keluarkan dengan jelas mengisyaratkan bahwa ia tidak berasal dari Force of Justice. Pria itu kemudian melirik kelompok Yewon, seakan ia mencari sesuatu atau seseorang. Yewon menjadi curiga. Menurut pandangannya, seorang penjahat yang ditempatkan di situasi seperti ini biasanya akan terlihat gugup atau tegang karena mencoba mencari jalan keluar, atau setidaknya penjahat tersebut akan panik dan berkeinginan untuk bertahan hidup. Saat masih memikirkan hal tersebut, Yewon mendapat pesan telepati dari Ho Jin Chang yang berkata, "Hati-hati." Yewon kemudian yakin bahwa ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi. Yewon kemudian menjadi waspada dan mencoba untuk memperhatikan segalanya. Ia telah curiga sejak awal mengetahui bahwa tes ketiga berubah mendadak. Para kadet lain yang menyaksikan kelompok Yewon mulai bergumam. Mereka membayangkan seperti apa akhir dari pertarungan tersebut.
Ada yang mengatakan bahwa mungkin 2 atau 3 orang dari kelompok Yewon akan gagal, dan lain sebagainya. Yewon telah menunjukkan kemampuannya kepada seluruh kadet dari awal akademi berlangsung. Jadi para kadet penasaran tentang bagaimana Yewon akan menjalani tes ketiga ini. Dengan perintah dari Lee Ha-meng, tes ketiga untuk kelompok Yewon pun dimulai. Kelompok Yewon kemudian mulai memutari penjahat tersebut. Namun, meskipun telah dikepung, penjahat tersebut hanya diam dan tidak menunjukkan perlawanan. Ia hanya diam dan menyiapkan dirinya tanpa memperlihatkannya kepada para kadet. Yewon yang waspada kemudian memerintahkan anggotanya untuk membentuk formasi keempat. Penjahat tersebut kemudian langsung menatap Yewon layaknya predator yang menemukan mangsanya. Namun ke-12 kadet terlebih dahulu berhasil menyelesaikan formasinya. Formasi yang ditunjukkan oleh kelompok Yewon terlihat sangat sempurna, seperti kelompok Muyun sebelumnya. Namun penjahat tersebut tidak memperdulikannya. Dengan cepat ia berhasil menangkis seluruh formasi dengan pedangnya. Serangannya sangat kuat dan juga cepat hingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Pedang milik Jin-guk dan Hubong sampai terlempar saking kuatnya energi yang dikeluarkan oleh penjahat tersebut. Penjahat tersebut kemudian berteriak dan Ki langsung menyelimuti pedangnya. Pedang berselimut Ki tersebut kemudian menghancurkan semua pedang kadet yang menyentuh pedangnya. Lee Ha-meng kemudian bangkit dari kursinya dan tersentak kaget. Ia kemudian menyadari bahwa penjahat ini bukan berada di tingkat master, melainkan berada di tingkat grandmaster. Di sini kemudian dijelaskan bahwa formasi Seven Demon Sword jika digunakan oleh pejuang tingkat atas, maka akan mampu untuk melawan seseorang dengan tingkat master. Namun penjahat tersebut bukan hanya bertahan, namun dengan mudah mampu mendorong kelompok Yewon. Dia tercatat sebagai prajurit tingkat master dan memiliki energi internal tingkat master ketika diperiksa sebelumnya. Namun sebenarnya ia adalah prajurit tingkat grandmaster. Ho Jin-chang juga menyadari hal tersebut di waktu yang bersamaan. Ia kemudian langsung melompat ke tengah panggung dan melepaskan serangannya, mencoba untuk menyerang penjahat tersebut. Penjahat tersebut kemudian dengan cepat mencekik leher Macil, salah satu anggota Yewon, dan melemparkannya ke Ho Jin-chang. Ho Jin-chang dengan cepat menarik kembali serangannya dan menangkap Macil. Energi penjahat tersebut terlalu kuat. Walaupun penjahat tersebut dan Ho Jin-chang sama-sama berada di tingkat grandmaster, Ho Jin-chang bahkan sampai terdorong mundur hanya karena menangkap Macil. Penjahat tersebut kemudian menatap Yewon dan berkata bahwa ia akan membunuh Yewon segera. Yewon hanya terdiam dingin menatap penjahat tersebut. Mata penjahat tersebut kemudian semakin memerah dan urat-urat darah muncul di seluruh wajahnya. Penjahat tersebut ternyata sedang mengaktifkan seni Demonic Blood Reversal. Hal itulah sebabnya Ho Jin-chang bisa terlempar. Karena seseorang yang sedang mengaktifkan Demonic Blood Reversal
maka kekuatannya akan menjadi 2 kali lipat. Yewon yang hanya menatap penjahat tersebut dengan dingin membuat penjahat tersebut penasaran. Penjahat tersebut mendengar dari tanda kutip pria itu bahwa Yewon hanyalah seorang anak yang berada di tingkat master. Namun, Yewon tidak terlihat ketakutan apalagi mencoba melarikan diri. Yewon malah menatap balik dengan tatapan yang dingin dan tanpa ada ketakutan sedikit pun di matanya. Penjahat tersebut kemudian berteriak dengan marah. Ia berkata bahwa ia akan membunuh Yewon dengan rasa sakit yang tak pernah Yewon bayangkan sebelumnya. Setelah itu, pria tersebut langsung melepaskan serangan kepada Yewon. Serangannya sangat kuat dan cepat. Jika ada yang terkena serangannya, maka dipastikan orang tersebut akan tercincang seperti potongan daging. Tapi, sesaat kemudian Yewon berbisik di telinga penjahat tersebut. Yewon berkata bahwa Yewonlah yang akan membunuh penjahat tersebut. Pedang Yewon kemudian bersinar diselimuti oleh ki putih dan 24 gerakan pedang ia lepaskan pada penjahat tersebut seperti badai. Penjahat tersebut tersentak kaget. Serangannya berhasil dilawan oleh Yewon. Malah di sini Yewon berbalik melesat dan menyerangnya. Ki Yewon kemudian mengalir dengan membuat penjahat tersebut berputar terhisap ke dalam badai formasi milik Yewon. Hanya beberapa menit berlalu, di mana para kadet lainnya semula berpikir bahwa kelompok Yewon akan berhasil melewati pertarungan dengan mudah. Namun seketika itu juga, formasi pedang yang sempurna dari kelompok Yewon dapat dengan mudah diblokir. Anggota Yewon berteriak kaget. Pedang mereka terlempar dan ada juga yang hancur karena menerima serangan dari penjahat tersebut. Musuh yang mereka hadapi kali ini jauh lebih kuat daripada seorang prajurit tingkat master. Para kadet lainnya kaget dengan hal tersebut. Anggota lain dari kelompok Yewon juga menyadari ada sesuatu yang salah dengan ujian kali ini. Kowanggur dan Bagi kemudian saling bertukar pandang. Mereka siap melompat ke panggung untuk menyelamatkan Yewon, meskipun situasi sedang di tengah-tengah ujian. Sebelum hal itu terjadi, instruktur Ho Jinchang telah memasuki panggung terlebih dahulu. Namun, semua orang yang ada pada saat itu dibuat terkejut kembali ketika Ho Jinchang terlempar ke belakang saat menangkap Macil. Belum selesai sampai di situ, semua orang kembali terkejut ketika menyadari bahwa penjahat kali ini sedang menggunakan seni terlarang, yaitu Demonic Blood Reversal. Mata penjahat tersebut memerah darah. Urat nadi keluar dengan cara yang menjijikan dan langsung menutupi wajahnya. Suaranya juga berubah menjadi lebih kasar daripada sebelumnya. Para kadet menjadi semakin bertanya-tanya, bagaimana mungkin penjahat dari Force of Evil bisa menggunakan teknik terlarang tersebut? Ketika mereka memperhatikan kembali, penjahat tersebut kini menerjang Yewon. Penjahat tersebut melepaskan serangan pedang yang menakutkan, yang bahkan membuat para kadet lainnya ketakutan hanya dengan melihatnya. Anggota Yewon yang lain menjadi panik dan berteriak khawatir. Sesaat kemudian, hal yang luar biasa terjadi.
pedang Yewon bergerak dengan anggun hingga meninggalkan bayangan Yewon ketika melesat melewati penjahat tersebut. Dengan badai kuat yang tercipta dari formasi pedang Yewon, penjahat tersebut kemudian terhisap masuk ke dalam badai tersebut dan darah mulai memancar keluar dari titik darahnya. Penjahat tersebut kemudian jatuh ke tanah dengan berlumuran darah seolah ia telah mati. Kembali, para kadet dibuat terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Mereka tak menyangka Yewon mampu membalas serangan penjahat yang bahkan mampu memblokir formasi sempurna dari Seven Demon Sword dan penjahat yang mampu mengalahkan instruktur Ho Jin Chang yang berada di tingkat Grandmaster hanya dengan satu formasi pedang. Chun Moo Gyeom juga terlihat sangat terkejut menyaksikan hal tersebut. Ia hanya bisa menganggap bahwa Yewon kini adalah seorang monster. Namun Yewon tidak terlihat lega saat dia melihat musuh. Kemudian Yewon melihat pedangnya sembari berpikir. Ia merasakan perlawanan ketika melepaskan serangan sebelumnya. Heavenly Demonic Sword Yewon telah menyerang dengan sempurna. Tapi Yewon merasakan perlawanan ketika ia mencoba untuk menyerang titik darah musuh. Pedang Yewon tidak bisa menembus terlalu dalam. Penjahat tersebut kemudian bangkit kembali. Pakaian atasnya terkoyak ketika tubuhnya mulai melebar secara tidak normal. Dengan nadi yang kini terlihat di sekujur tubuhnya, ia kini tidak terlihat seperti manusia lagi. Setelah berubah menjadi seperti binatang buas seutuhnya, penjahat tersebut kemudian memelototi Yewon kembali sembari berteriak dengan kasar bahwa ia akan membunuh Yewon segera. Penjahat tersebut kemudian kembali berteriak. Namun, teriakannya kali ini merupakan serangan energi suara. Teriakan tersebut menciptakan gelombang energi yang menyakitkan, mengakibatkan para kadet untuk menutup telinga mereka. Namun tak sedikit juga kadet yang sampai harus muntah darah karena hal tersebut. Nano kemudian dengan sigap mendeteksi bahwa terdapat gelombang suara berbahaya yang dapat menyerang Yewon. Nano kemudian langsung mengaktifkan pertahanan darurat dengan cara menutup indera pendengaran Yewon. Sama persis seperti yang Nano lakukan ketika tes masuk akademi dulu. Dengan kemampuan Nano tersebut, Yewon tentu saja tidak terluka sedikit pun. Melihat hal itu, penjahat tersebut mengerutkan kening keheranan dan kembali berteriak bahwa Yewon harus mati di sini. Yewon kemudian menatapnya dengan dingin dan mengarahkan pedangnya kepada musuh. Di sini Yewon bermaksud untuk langsung mengalahkan musuh agar situasi tidak semakin kacau. Ketika Yewon akan melepaskan formasi kedua dari Heavenly Demonic Sword, lengan kiri penjahat tersebut telah putus terlebih dahulu. Yewon terbelalak kaget melihat sosok orang yang berdiri di belakang penjahat tersebut. Sosok orang dengan pakaian yang acak-acakan, membawa sebotol minuman keras dan dengan hidung memerah karena mabuk. Orang tersebut adalah Guardian kanan yaitu Submeng, sekaligus guru Yewon ketika pertama kali memasuki akademi. Yewon berteriak kegirangan ketika mendapati gurunya. Namun, tidak lama, Submeng langsung memperingati Yewon untuk hati-hati.
Benar saja penjahat tersebut bangun kembali dan dengan agresif mencoba untuk menyerang Submeng. Submeng kemudian mengayunkan Crazy Blade-nya dan dengan mudah membalas semua serangan dari penjahat tersebut. Submeng berhasil memotong semua otot-otot penjahat tersebut hingga membuat penjahat tersebut jatuh ke tanah seperti boneka. Yewon hanya bisa mengatakan luar biasa melihat atraksi gurunya tersebut. Teknik Butterfly Blade Dance jauh lebih kuat ketika digunakan oleh prajurit kuat seperti Submeng. Yewon menyimpulkan bahwa hasil pertarungan tadi, Submeng lebih kuat 2 kali lipat jika dibandingkan avatar yang biasa Yewon lawan. Penjahat tersebut kemudian berusaha untuk bangkit kembali, namun usahanya sia-sia. Ia kemudian menyadari apa yang telah terjadi dan kini ia menyadari perbedaan kekuatan antara ia dan Submeng. Ia kemudian mencoba melakukan sesuatu hingga tubuhnya bergetar. Sesuatu yang ia coba lakukan adalah membalikkan aliran energi di dalam tubuhnya sebagai upaya untuk bunuh diri. Submeng yang menyadari hal tersebut langsung melepaskan sengatan energi dan memukul kepala pria tersebut untuk membuatnya pingsan dan menggagalkan upaya bunuh dirinya. Seseorang kemudian berteriak kepada Submeng. Orang tersebut adalah Lee Ha-meng. Ia berkata bahwa Submeng terlalu lama. Submeng hanya membereskan 1 orang. Sementara itu, Ha-meng berhasil mengalahkan 7 penjahat lain yang juga menggunakan seni Demonic Blood Reversal. Para kadet yang sedari tadi terfokus pada apa yang ada di panggung, bahkan sampai tidak menyadari pertarungan Lee Ha-meng yang telah terjadi. Para kadet kemudian bergumam kagum. Mereka mengatakan bahwa kekuatan dari Submeng dan Lee Ha-meng sangat luar biasa, hingga mereka mampu mengalahkan prajurit tingkat Grandmaster yang menggunakan teknik Demonic Blood Reversal dengan mudah. Tidak salah lagi memang jika mereka berdua termasuk dari 10 pejuang terkuat dari sekte iblis. Submeng yang tidak peduli kemudian menjentikkan jarinya. Kemudian 40 orang prajurit berpakaian gelap dengan lambang biru keluar dari persembunyian di seluruh akademi. Para kadet kembali kaget. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan mereka juga tidak menyadari bahwa ada 40-an prajurit yang bersembunyi di sekitar mereka. Hingga kemudian ada 1 orang kadet yang mengetahui bahwa ke-40 prajurit tersebut adalah The Guardian Army. The Guardian Army adalah prajurit khusus yang berada di tingkat master yang menerima perintah langsung oleh Lord. Satu-satunya kadet yang tidak terlihat senang melihat hal ini adalah Chun Kyung-won dari Sword Clan. Tujuan para prajurit tersebut ada di akademi adalah untuk mengawasi bagaimana ujian ketiga akan berlangsung. Jadi ketika ada kekacauan seperti yang dikhawatirkan, mereka bergerak langsung di bawah komando Submeng dan Lee Ha-meng atas perintah Lord. Para prajurit tersebut kemudian langsung mengikat para penjahat. Submeng kemudian menyempatkan diri untuk menghampiri dan menyapa Yewon. Mereka saling berbalas salam dan Yewon menunjukkan rasa hormatnya kepada gurunya tersebut. Submeng hanya tersenyum melihat hal itu. Submeng telah menunggu performa Yewon sedari awal tes ketiga dimulai.
Namun ia tidak menyangka dengan perkembangan kekuatan Yewon. Submeng kemudian memuji Yewon. Ia mengatakan bahwa Yewon telah berkembang. Namun bagaimanapun juga, Submeng berharap jika Yewon menggunakan butterfly black dance-nya dengan bangga. Reuni antara guru dan murid tersebut kemudian harus berakhir dengan batuk dari Lee Ha-meng sebagai pengingat bahwa mereka masih berada di tengah-tengah tes ketiga. Ada banyak hal yang ingin mereka share satu sama lain. Namun karena kondisi yang seperti ini, Submeng kemudian menyemangati Yewon sebelum akhirnya ia melompat keluar meninggalkan akademi. Yewon menyaksikan gurunya pergi dengan harapan bisa segera bertemu kembali. Ia kemudian bertekad bahwa ketika ia bertemu kembali dengan Submeng, maka Submeng akan menemuinya sebagai pewaris tahta. Ketika berjalan keluar dari akademi, Submeng terus memikirkan tentang Yewon. Submeng merasa Yewon dijadikan umpan oleh Lord untuk memancing ke-6 klan. Jadi sebelumnya Submeng bermaksud untuk melindungi Yewon ketika ia dalam bahaya. Namun yang Submeng lihat di luar perkiraannya. Ia melihat Yewon mengeluarkan formasi pedang yang luar biasa. Ketika Submeng akan bertanya tentang hal tersebut kepada Yewon, Lee Ha-meng dengan tegas mengirimkan telepati kepada Submeng agar diam, tidak bertanya dan tidak menyebarkan kepada siapapun tentang teknik berpedang Yewon tersebut. Submeng akhirnya yakin bahwa teknik Yewon tersebut mirip dengan Sky Demon Sword atau seni pedang setan langit. Submeng berpikir jika Yewon mampu menguasai teknik tersebut berkat diajari langsung oleh Lord. Submeng kemudian memimpin para prajurit menuju arah markas dari Sword Clan. Nah guys, sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kalian tidak bosan mendengar saya ngomong cukup lama. Dan mohon maaf juga jika ada penyampaian saya yang salah. Dan ada beberapa adegan yang saya skip juga. Jika kurang jelas atau ingin diskusi silakan langsung ke kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah membantu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.